Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan temuan dari skripsi yang berjudul Materi Pendidikan Tauhid dalam Kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah, karya Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir Al-Adawi, dan implementasinya dalam desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Skripsi ini ditulis oleh Maria Ulfah dari Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Bab 4, penyajian dan analisis data. A. Nilai-nilai tauhid dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Dalam pandangan ilmu tauhid, Imam Ahmad Ad-Dardir menggunakan konsep tauhid Imam Al-Asy'ari, disebut juga Asy'ariyah, merupakan aliran yang mempercayai bahwa Tuhan itu memiliki nama dan sifat nama atau sifatiyah yang luhur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Afifuddin mengatakan bahwa letak keunggulan sistem Asy'ari adalah segi metodologinya yang dapat diringkas sebagai jalan tengah antara berbagai ekstremitas. Asy'ariyah sebagai bentuk aliran yang menentang pemahaman Mu'tazilah, tidak memilih pandangan yang menganggap manusia tidak memiliki daya dan pilihan apapun. Juga tidak setuju dengan pandangan bahwa manusia mempunyai kekuatan penuh dan bebas menentukan perbuatan. Terdapat 3 aspek tauhid menurut konsep Asy'ariyah, yaitu 1 pada zatnya, esa pada sifatnya yang tiada menyerupai, dan tunggal pada af'al atau perbuatan yang tidak ada sekutu baginya. 3 aspek tersebut dapat dihubungkan dengan 4 bagian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tauhid zat berhubungan dengan sifat nafsiyah dan sifat-sifat salbiyah. Kedua, tauhid berhubungan dengan sifat ma'ani. Ketiga, sifat af'al berhubungan dengan sifat ma'nawiyah. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kitab ini merupakan wujud dari akidah yang jelas. Meski memiliki ukuran yang kecil dan tipis, tetapi besar akan pengetahuan di dalamnya. Ilmu di kitab ini dapat mencakupi banyak orang yang membacanya, karena kitab ini mencakup kesimpulan-kesimpulan terkait ilmu tauhid. Hal ini dijelaskan pada bait muqaddimah yang berarti, berkata orang yang mengharap rahmat Zat yang Maha Kuasa, yaitu Syekh Ahmad yang dikenal dengan Ad-Dardir, segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Tinggi, Maha Esa, Maha Mengetahui, Maha Tunggal, Maha Kaya, lagi Maha Agung. Sholawat serta salam sempurna semoga tercurahkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sosok yang terpilih lagi mulia. Dan semoga tercurah pada keluarga Nabi dan para sahabat yang suci, lebih-lebih untuk sahabat Abu Bakar yang menemani Nabi dalam gua Sur. Ini merupakan akidah yang jelas, saya memberinya nama Kharidah Al-Bahiyah. Ini adalah kitab yang kecil namun besar akan pengetahuan. Ilmu dari kitab ini dapat mencukupimu jika kau menghendaki untuk merasa cukup, karena kitab ini sudah mencakup akan kesimpulan-kesimpulan dari fan ini atau ilmu tauhid. Hanya kepada Allah saya mengharap agar amal ini diterima, kitab ini bermanfaat, dan diberi ampunan atas kesalahan-kesalahan. Kemudian pembagian hukum akal terdapat di bait 9 hingga 10, yang artinya pembagian hukum akli ada 3, yaitu wajib, mustahil, dan jais. Maka pahamilah, semoga engkau diberi nikmatnya pengetahuan. Yang pertama ada al-ilahiyat atau ketuhanan, hukum mengenal Allah dan para rasulnya. Wajib hukumnya untuk mempercayai seluruh sifat luhur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam nas syariat, karena yang menyampaikannya adalah orang yang diyakini kebenarannya berdasarkan bukti risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut bait ke-11 sampai 13 dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah yang menjelaskan bahwa hukumnya wajib secara syariat bagi orang mukallaf untuk mengetahui Allah yang Maha Tinggi. Maka ketahuilah, yakni mengetahui hal-hal yang wajib, muhal, serta hal yang jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga wajib mengetahui hal yang wajib, mustahil, dan jais bagi para utusan Allah, semoga penghormatan Tuhan dilimpahkan pada mereka. Kemudian ada makna wajib, mustahil, dan jais. Dalam karya Syekh Al-Laqani, wajib adalah sesuatu yang ketiadaannya tidak didapatkan pada akal. Jais adalah sesuatu yang keberadaannya pada satu waktu dapat diterima dengan akal dan pada waktu yang lain ketiadaannya pun dapat diterima akal. Sedangkan mumtani maksudnya adalah mustahil. Para ulama mendefinisikannya dengan sesuatu yang keberadaannya tidak didapatkan pada akal. Berikut uraian materi sifat salbiyah dalam kitab Al-Qaridah Al-Bahiyah pada bait 14 hingga 19. Wajib akli adalah sesuatu yang mana akal tidak dapat menerima akan ketiadaannya, maka berharaplah dengan sepenuh hati kepada Allah. Mustahil adalah setiap hal yang mana akal tidak akan menerima akan adanya hal tersebut, yaitu kebalikan dari yang pertama atau wajib akli. Setiap hal yang memungkinkan tidak wujud dan wujudnya maka dinamakan jais tanpa kesamaran. Kemudian ketahuilah bahwa alam ini, yakni setiap sesuatu selain Allah yang maha tinggi dan maha mengetahui, tanpa dilakukan lagi adalah baru dan butuh terhadap yang mewujudkan karena alam itu berubah-ubah. Yang dimaksud alat alam dikatakan baru adalah alam itu ada setelah tidak ada dan kebalikannya baru itu dinamakan al-qidam. Sifat wajib bagi Allah. Yang pertama ada sifat wajib nafsiyah. Wujud adalah sifat nafsiyah, yakni sifat yang berhubungan dengan diri atau zat. Sebabnya karena diri atau zat baru dimengerti dengan sifat tersebut, maka tidaklah dimengerti akan satu zat kecuali dengan wujudnya. Berikut bait ke-20 hingga 22 dalam kitab Al-Qaridah Al-Bahiyah yang menjelaskan, maka ketahuilah bahwa sifat wujud termasuk sifat wajibnya Allah yang Maha Esa, zat yang disembah. Karena sudah jelas bahwa setiap pengaruh pasti menunjukkan akan adanya sesuatu yang mempengaruhi, maka ambillah pelajarannya. Sifat wujud ini dinamakan sifat nafsiyah, kemudian selanjutnya ada 5 sifat salbiyah. Menurut pendapat yang sahih bahwa qidam atau maha tak berawal termasuk sifat salbiyah, yakni tidak seperti wujud tetapi disamakan dengan sifat ilmu. Qidam merupakan penolakan sifat tiada pada masa lampau bagi wujudnya. Karena itu dapat dikatakan qidam adalah tidak berawal bagi wujudnya atau merupakan tiada permulaan bagi wujudnya. Wajib bagi Allah bersifat baqa atau kekal selama Allah itu qadim karena zatnya, dan selama zatnya ada meniscayakan wujudnya, maka Allah tidak mungkin sama atau sirna. Dengan ini dapat ditetapkan bahwa wajib baginya sifat kekal, mustahil bagi Allah bersifat sirna. Allah bersifat mukhalafatul lil hawadis atau maha yang tidak serupa dengan yang baru. Diartikan tidak ada yang serupa dengan Allah dalam semua segi zat maupun sifat atau perbuatan. Pada Quran surat Asy-Syura ayat 11, ayat ini terlebih dahulu menyebutkan kemahasucian Allah yang tidak serupa dengan yang lainnya, agar tidak tergambar adanya kemiripan, barulah diterangkan sifat yang lain seperti maha mendengar dan maha melihat. Pendengaran dan penglihatan Allah tidak serupa dengan pendengaran makhluk, karena pendengaran dan penglihatan Allah itu sifatnya, zatnya itu yang maha agung dan yang mustahil, terdiri dari bagian tubuh yang seumpamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan materi dan juga bukan raga, sehingga Dia tidak membutuhkan ruang untuk tinggal di dalamnya.
karena kebutuhan pada tempat merupakan ciri khas materi dan raga jasmani. Dan di sana juga telah ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan sifat, maka Dia tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam di dalamnya sebagaimana sifat seperti warna, rasa, dan lainnya. Juga telah ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qadim, maka Dia tidak membutuhkan pencipta yang mewujudkannya. Dengan demikian dapat dipastikan kewajiban kemandirian Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin membutuhkan orang lain atau qiyamuhu bin nafsi. Kemudian penguraian sifat salbiyah di dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah terdapat pada bait ke-23 hingga 25. Yang terjemahannya adalah, yaitu sifat al-qadim atau wujudnya tidak dapat berawalan, maka ketahuilah, dan sifatnya al-baqa, kekal wujud tanpa akhir, qiyamuhu bin nafsihi, berdiri sendiri tidak membutuhkan apapun, semoga kau mendapatkan ketakwaan. Berbeda dengan yang lain seperti al-mukhalafah lil hawadis dan wahdaniyah atau maha satu, yang zat dan sifatnya yang maha tinggi, dan pekerjaannya. Pemberian pengaruh tiada lain, hanya milik Allah yang Maha Esa, Maha menundukkan, Maha Agung Allah bagi Maha Tinggi. Nafis menjelaskan jika Allah Subhanahu wa taala itu baru kudus, tentu Allah butuh pada yang membuat baru ini atau muhdis. Apabila Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada muhdis, maka muhdis ini membutuhkan kepada muhdis lain, di mana hal ini menimbulkan tasalsul atau hubungan yang tidak ada ujungnya, yang mustahil dapat dipahami oleh akal. Jadi perkara yang menjadi awal dari tasalsul ini adalah sifat kudus yang berlawanan dengan sifat qidam. Pada bait selanjutnya menjelaskan mengenai tabiat suatu benda, yaitu barang siapa yang mengatakan bahwa pengaruh disebabkan oleh tabiat atau watak dan sebuah sebab bukan Allah yang memberikan pengaruh, maka hal ini dihukumi kufur menurut para ahli agama. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa pengaruh disebabkan oleh kekuatan yang dititipkan Allah pada suatu benda, maka hal tersebut dihukumi bid'ah, maka jangan engkau hiraukan. Jika Allah tidak bersifatan dengan sifat-sifat di atas, niscaya Allah adalah baru, dan itu adalah sifat yang muhal, maka istiqomahlah. Karena jika Allah baru, maka akan menyebabkan tasalsul, berantai-rantai yang tak berujung, dan ad-daur atau berputar-putar. Dan hal ini secara jelas adalah mustahil, karena Allah adalah zat yang maha agung, maha indah, sang penguasa, zat yang maha jelas, maha suci, dan Tuhan yang maha tinggi. Maha suci Allah dari tempat arah, attisol bersambungan, anfisol terpisah, dan tindakan bodoh. Ibrahim memberikan tafsiran terhadap bait di atas bahwa semua perkara merupakan ciptaan dan kehendak Allah, seperti halnya rasa, sehat, dan sakit. Contohnya, suatu tanaman diberi pupuk menjadi subur. Yang menjadikan tanaman itu subur hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pupuk tersebut. Begitu juga dengan obat, di mana orang-orang meyakini bahwa tabiat atau watak dari obat itu sendiri adalah menyembuhkan penyakit. Orang yang memiliki keyakinan semacam ini dihukumi kafir. Lain halnya dengan orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekuatannya untuk menyembuhkan penyakit di dalam obat tersebut. Hal ini dihukumi bid'ah karena masih ada keyakinan yang bersandar pada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, meskipun keyakinan ini kurang tepat. Lebih tepatnya adalah butuhnya orang sakit terhadap obat dan petani terhadap pupuk bagi tanamannya merupakan suatu adat atau kebiasaan masyarakat, sedangkan sembuh atau tidaknya dan subur atau tidaknya itu tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Nafis menjelaskan, melalui contoh seperti api yang sesungguhnya bukan penyebab kebakaran, makan tidak menjadikan kenyang. Yang menyebabkan kebakaran dan kenyang ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang wujud di langit dan bumi itu hanya sebagai lalu lintas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7, yakni kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, dan masing-masingnya mempunyai definisi tersendiri. Menurut bahasa, kudrat berarti kekuatan atau kemampuan. Sedangkan menurut istilah, suatu sifat azali yang berdiri dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia jadi mudah dengannya untuk menjadikan dan meniadakan pada waktu bukan azali. Dalil tentang kudrat berterjemah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memiliki sifat iradah, artinya berkehendak, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan segala sesuatu yang mungkin pada sebagian kemungkinannya. Terciptanya alam tidak tersisa kemungkinan kecuali berdasarkan kehendak dan pilihannya, serta penentuannya terdapat waktu di mana alam diwujudkan. Dengannya dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta alam yang berkehendak dan bebas memilih. Allah itu adalah pelaku daripada suatu perbuatan yang disempurnakan serta dihukumkan dengan qasad atau bermaksud atau kesenjangan hati dan ikhtiar. Dan tiap-tiap yang seperti itu wajiblah bagi ilmu atau mengetahui, maka Allah wajib baginya bersifat ilmu. Selanjutnya, Allah bersifat sama atau mendengar. Syekh Sanusi memberi pengertian dalam kalimat, dan tiap-tiap perkara yang maujud gantungkanlah kepada sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tiap-tiap dari suara dan zat dengan makna bahwa tiap-tiap dari keduanya itu inkisyaf atau tersingkap bagi Allah dengan samanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib bersifat basor atau melihat, yaitu sifat yang qadim dan berada di dalam zatnya, tidak menggunakan bola mata, berfungsi menyingkap segala hal yang dapat dia lihat. Dengan kemampuan melihat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dan telah menghiasi sebagian jenisnya. Kemudian uraian materi sifat ma'ani dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah itu terdapat di bait 32 hingga 36 yang berterjemah. Kemudian sifat-sifat al-ma'ani ada 7 bagi orang yang melihat atau berpikir, yaitu pertama, sifat ilmunya adalah Allah mencakup segala hal sesuatu. Kedua, sifat hayat atau hidup. Ketiga, sifat kudrat atau kuasa. Keempat, sifat iradat atau kehendak. Dan segala sesuatu yang wujud itu atas kehendak Allah. Hal yang wujud tersebut berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena kehendak iradah bukanlah amar perintah, maka tinggalkanlah perdebatan dengan orang Mu'tazilah yang sesat. Maka sesungguhnya telah kau ketahui dari pembahasan di atas tentang 4 bagian pada setiap sesuatu yang ada, maka jagalah makom ini. Sifat al-ma'ani yang kelima adalah sifat kalam atau sabda, sama atau mendengar, ketujuh basor atau melihat. Maka Allah adalah Tuhan yang maha melakukan lagi maha memilih tanpa paksaan. Sesungguhnya sifat-sifat ma'ani di atas memiliki hubungan ta'aluk satu sama lain kecuali sifat hayat, yaitu tuntutan sifat terhadap perkara yang lebih atas zat yang patut dengan sifat tersebut. Yang menurut Syekh Barawi, masalah ta'aluk ini tidak wajib diketahui oleh mukallaf. Mengenai ta'aluk ini dijelaskan pada bait 37 hingga 42 yang berterjemah,
Wajib secara akal. Ketujuh, sifat ma'ani selain sifat hayat untuk selalu memiliki ta'aruf atau hubungan dan kaitan. Maka sifat ilmu dan sifat kalam yang maha tinggi itu secara pasti berkaitan dengan semua pembagian. Adapun sifat kudrat dan iradat berkaitan dengan seluruh hal yang mungkin, wahai saudara yang bertakwa. Dan yakinlah bahwa sifat sama dan basor itu berkaitan dengan seluruh hal yang wujud yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifat di atas merupakan hal yang zatnya bersifat qadim atau tidak dapat permulaan, karena sifat-sifat tersebut bukanlah hal yang lain dari zat Allah, dalam artian sifat tersebut tidak mungkin terlepas dari zat Allah. Kemudian sifat kalam tidaklah berupa huruf dan tartib urutan seperti halnya kalam ucapan yang kita ketahui. Kemudian ada sifat mustahil bagi Allah. Asy'adi Syukur menyebutkan bahwa perkara-perkara yang mustahil atas Allah adalah adam atau tiada, hudus atau baru, fana atau binasa. Kemudian masalah lil hawadis atau sama dengan yang baru, qiyamuhu biwairi lawan dari sifat qiyamuhu binafsihi, ta'adud berbilang, ajzum lemah, karohah terpaksa, jahlun bodoh, al-maut mati, sami tuli, al-umyu buta, al-bukmu bisu. Berikut penjelasan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah pada bait 43 hingga 46 yang berterjemah, dan mustahil Allah memiliki kebalikan sifat-sifat luhur yang sudah disebutkan. Maka ketahuilah, karena apabila Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat yang telah disebutkan di atas, niscaya Allah akan bersifat dan dengan sifat sebaliknya. Dan setiap orang yang bersifat tahan dengan kebalikan sifat-sifat di atas, maka orang tersebut merupakan orang yang sangat membutuhkan terhadap yang lain. Allah yang Maha Esa, zatnya disembah, tidak membutuhkan terhadap yang lain, Maha Agung. Allah yang Maha Kaya lagi Maha Kuasa. Kemudian ada sifat jaiz bagi Allah. Para ulama menyimpulkan sifat jaiz dengan kalimat mengerjakan tiap-tiap yang mukmin atau meninggalkannya. Di antaranya adalah memberi pahala dan siksa, mengutus para rasul, memberikan yang lebih baik kepada makhluknya. Kalau Allah memberikan kebaikan, kebaikan itu tidak untuk semua orang, dan orang yang menerima pembebanan pun tidak semua orang. Bahkan kesengsaraan dan pembena agama selalu ada. Siksa dikenakan kepada orang yang kafir agar mereka memohon perlindungan dan terhindar dari siksa yang pedih yang ditimpakan kepada mereka yang sifatnya abadi. Allah pun jaiz dalam mengutus para rasul kepada makhluk. Mengutus rasul bukanlah hal yang wajib atau mustahil baginya, tetapi merupakan kasih sayang dan kebijaksanaan. Karena di balik peristiwa ini terdapat berbagai hikmah dan kemaslahatan yang tak terhingga. Kemudian selanjutnya di bait 47 hingga 50 dijelaskan tentang sifat jaiz Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah menciptakan dan tidak menciptakan, membuat sengsara dan bahagia. Barang siapa yang berkata berbuat kebaikan itu wajib bagi Allah, maka ia tidak beradab. Dan yakinlah, wahai saudaraku, tentang mungkinnya melihat Tuhan kelak di syurga yang abadi tanpa ada batas. Karena melihat Tuhan itu adalah hal yang mungkin secara akal, dan mungkinnya melihat Tuhan juga mempunyai landasan dalil nakli. Kemudian yang kedua ada an-nubuwat atau kenabian. Jadi ada sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, yaitu amanah, sidik, fatonah, dan tablik. Amanah adalah memelihara zahir
dan batin mereka dari melakukan perkara yang dilarang walaupun larangan makruh atau khilaful aula. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka dalam segala perkataan, perbuatan, dan ihwal mereka dengan tanpa pencarian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan dengan perkara haram, makruh, dan khilaful aula, maka tidaklah mungkin perbuatan-perbuatan para rasul itu haram, makruh, dan khilaful aula. Kemudian sidik artinya benar, dan yang dimaksud yang benar ialah berita yang disampaikan itulah juga yang disampaikan kepadanya. Ada 3 macam sidik bagi Nabi. Pertama, memang benar ia Rasul. Kedua, benar hukum yang disampaikannya. Ketiga, benar perkataannya menyangkut urusan yang bukan agama. Kemudian, wajib bagi Nabi adalah fatonah. Syekh Al-Laqani mengemukakan fatonah, yakni kafahatun atau pintar, tayakus atau penuh kesiapan untuk mengalahkan para musuh dan dakwaan-dakwaan merek yang batil. Barang siapa yang tidak fatonah dalam arti tidak pintar dan tidak mempunyai kesiapan, maka tidak mungkin baginya menegakkan hujah dan memiliki perdebatan. Yang terakhir adalah taflik, yaitu menyampaikan wahyu. Yang mereka sampaikan itu adalah apa-apa yang mereka datangkan dari Allah, yang memang diperintahkan untuk menyampaikannya kepada sekalian makhluk. Jika mereka menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan Allah untuk menyampaikannya, niscaya kita diperintah pula untuk menyembunyikan ilmu, sedangkan hal ini adalah mal'un atau terlaknat. Kemudian di bait 51 menyebutkan sifat wajib Rasul, yaitu sifatilah semua para Rasul dengan sifat amanah, jujur, menyampaikan wahyu, dan cerdas. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul di bait 52, mustahil bagi Rasul bersifat khianat, dusta, tidak cerdas atau bodoh, dan menyembunyikan wahyu yang harus disampaikan. Jika mereka berdusta, niscaya ada dusta di dalam informasi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala membenarkan mereka dengan mukjizat. Jika mereka berbohong, niscaya kebohongan mereka merupakan bentuk khianat yang berlawanan dengan kewajiban sifat amanah dan terjaga dari perbuatan dosa. Jika para rasul bodoh, maka mereka tidak akan mampu menunjukkan dalil dan berdiskusi dengan para penentangnya. Hal ini berlawanan dengan tanggung jawab para rasul, yaitu menunjukkan umat manusia pada jalan yang benar. Jika rasul menyembunyikan suatu berita yang harus disampaikan, maka kita juga diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu, karena Allah memerintahkan kita agar mengikuti mereka. Namun perintah untuk menyembunyikan itu tidak benar. Di bait ke-52 ada, dan mustahil bagi para rasul berlawanan dengan sifat-sifat tersebut. Kemudian ada sifat jais bagi rasul. Jais adalah sesuatu yang boleh ada pada mereka dan boleh pula tidak ada perbedaan pada hak mereka antara perkara jais dan mengiringi kesehatan yang tidak bisa dihindarkan atau menuntut adat, seperti makan, minum, tidur, atau yang bisa dihindarkan seperti jima kepada perempuan berdasarkan bahwa jima itu bab tafakuah atau bersenang-senang. Terjemahan dari bait ke-52 yaitu, terutusnya para rasul adalah anugerah dan rahmat bagi seluruh alam maha agung saat memberi nikmat. Kemudian ada asamiyat atau perkara gaib. Ketika para kaum musyrikin meragukan akan adanya hari kebangkitan, maka Allah menjawabnya melalui Al-Quran yang pada intinya adalah Tuhan yang sempurna kekuasaan dan ilmunya, tidak ada sesuatu yang membuatnya lemah seberapapun
besarnya dan tidak ada sesuatu yang samar baginya, betapapun lembut dan samarnya. Tuhan yang menciptakan alam rai dari ketiadaan segala kesempurnaannya ini pasti mampu untuk mengembalikan orang mati setelah tubuhnya hancur sekalipun, serta menghidupkan kembali dalam rangka hisab dan pembalasan amal. Wajib atas semua mukallaf meyakini adanya malaikat baik secara umum maupun secara rinci. Para malaikat ilmunya sangat sempurna dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang sulit. Kita wajib meyakini pula adanya jin seperti disebut dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Selanjutnya kita wajib mengimani adanya azab dan nikmat kubur serta adanya hari kiamat, yakni musnah alam semesta ini. Pada bait 54 hingga 57, kepada hisab dari dikumpulkannya para manusia di padang mahsyar, siksa dan pahala. Wajib iman kepada hari kebangkitan dari kubur, jembatan Sirotol Mustaqim, timbangan amal, telaga, neraka dan surga. Jin, para malaikat, para nabi, bidadari, anak-anak kecil yang berada di surga, kemudian para wali. Semua perkara yang datang dari nabi, dari setiap hukum itu adalah perkara yang pasti. Yang terakhir ada at-tasawuf atau kesufian. Setelah selesai mengenai uraian sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah maupun sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Rasul, maka selanjutnya semua sifat-sifat yang dibicarakan sebelumnya dapat dihimpun ke dalam kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti pada bait berikut. Dan masuk dalam kalimat Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu keterangan yang telah lampau dari semua hukum. Perbanyaklah berzikir kalimat Islam tersebut dengan adab, maka engkau akan naik ke derajat yang mulia. Dan perbanyaklah takut kepada Allah daripada mengharap rahmat dan ampunannya, dan mendekatlah pada Tuhanmu dengan tanpa menjauhi jalan yang benar. Salah satu tokoh penganut ajaran tauhid Asy'ariyah yaitu Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa tauhid dengan percaya kepada Allah di lisan, diyakini dengan hati dan dipraktikkan dengan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan kepadanya merupakan bentuk upaya untuk mencapai tingkatan tauhid percaya bahwa tiada sesuatu yang untuk diingat, disanjung, dipuji, diagungkan, dimuliakan, dan dicintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, akan naik kepada tingkatan tauhid yang paling puncak, yakni kehadiran dan kesaksian akan zat Allah di dalam hatinya. Sehingga untuk dekatnya dengannya tidak memerlukan perantara karena ia sudah dekat dengannya. Sistematika pendidikan tauhid di atas dalam Imam Ad-Dardir rangkum dalam rangkaian Nadham Al-Kharidah Al-Bahiyah pada bab penutup. Beliau menjelaskan bagaimana dalam mencapai tingkatan tauhid yang paling puncak, yaitu dengan menjaga imannya, memurnikan batin dan indera tasawuf melalui perbuatan taubat, mensyukuri nikmat, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian di akhir kitab ini terdapat pujian Imam Ad-Dardir kepada Allah dan Rasulnya. Yang B ada implementasi materi pendidikan tauhid dalam desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Menurut Muhammad Raqib, pada dasarnya pendidikan adalah usaha atau proses perubahan dalam perkembangan manusia menuju ke arah yang lebih baik dan sempurna. Adanya ungkapan bahwa pendidikan merupakan proses perbaikan dan upaya menunjukkan kesempurnaan ini mengandung arti bahwa
Pendidikan bersifat dinamis karena jika kebaikan dan kesempurnaan tersebut bersifat statis, maka ia akan kehilangan nilai kebaikannya. Dinamis yang kontinu itu adalah melakukan oleh Nabi dan membuahkan hasil berupa pembangunan peradaban Islam yang tinggi dan dihormati oleh masyarakat dunia saat itu dan bahkan sehingga sekarang ini. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi memberikan pembinaan kepada umat Mekah dengan 2 bidang pokok, yaitu pendidikan tauhid dalam teori dan praktek serta pengajaran Al-Quran. Dalam pelaksanaan terdapat 3 aspek yang ditekankan dalam pendidikan Islam, yaitu metode, bahan, dan tujuan. Dari metode sendiri bergantung kepada pendidik selaku pelaksana. Pembelajaran merupakan prosedur kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran terdapat dilaksanakan secara baik dan menghasilkan output yang baik. Prosedur kerja untuk memiliki tahapan-tahapan di antara lain analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran dapat dijadikan titik awal dari upaya perbaikan kualitas pembelajarannya. Perbaikan kualitas pembelajaran haruslah diawali dengan perbaikan desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah seperangkat kejadian yang mempengaruhi siswa dalam situasi belajar. Dalam kegiatan desain pembelajaran, guru merancang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pengalaman pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik agar peserta didik mau dan mampu untuk belajar lebih baik lagi. Penggunaan kitab dalam proses pembelajaran sebagai salah satu upaya memperkenalkan sistem pembelajaran pesantren yang menggunakan media pembelajaran dari karya-karya ulama masyhur dan memiliki dasar keilmuan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang berupa RPP yang terdiri dari berbagai komponen. Jadi judul RPP ini adalah penggunaan kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah sebagai sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam pada kelas 7 dengan materi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat wajib bagi Allah. Sekian pemaparan dari temuan skripsi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.